Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dia Tera Tasabila dari kelas 11 IPS 3, absen 12, akan berbicara mengenai kelompok sosial khusus, yaitu partikularisme dan eksklusivisme. Kelompok sosial khusus yang pertama adalah partikularisme. Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan sistem pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Dalam masyarakat, partikularisme ini sering terjadi pada mereka yang hanya dapat memikirkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan sekitarnya. Partikularisme kelompok dapat menyebabkan munculnya sikap egois dan cenderung tertutup dengan kebudayaan yang lain. Selain itu, juga dapat menimbulkan sikap primordialisme dan etnosentrisme. Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Contoh primordialisme, budaya sungkem di Jawa. Sungkeman adalah salah satu tradisi luhur yang berasal dari adat Jawa yang saat ini sudah masyhur di seluruh Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sungkem memiliki arti sujud atau tanda bakti dan hormat. Selanjutnya, etnosentrisme. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaan sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Contoh etnosentrisme, yaitu menjauhi temannya yang berkulit hitam serta rambutnya yang ikal atau keriting. Ciri-ciri partikularisme. Yang pertama ada individualis, yaitu mementingkan kepentingan pribadi daripada umum. Yang kedua heterogen, yaitu bersifat dan berpandangan yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Yang ketiga ada mobilitas tinggi atau memiliki dan menghadapi perubahan yang cepat. Dan yang keempat adalah berorientasi pada rasionalitas dan fungsi, yaitu mengedepankan logika dan teknologi. Contoh partikularisme yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah orang-orang yang hanya mau berteman dengan orang-orang tertentu, seperti berteman dengan orang yang kaya saja atau yang terkenal saja. Kelompok sosial khusus yang kedua adalah eksklusivisme. Eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan dengan partikularisme sebab mengutamakan kepentingan pribadi, kemudian membuat kelompok tersebut memiliki kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Dampak dari eksklusivisme ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain, yang pertama adalah timbulnya keadaan dalam masyarakat yang dengan ketertutupannya akan dunia dapat tetap mempertahankan kebudayaan yang berada di dalam kelompoknya. Yang kedua, adanya bahwa anggapan dalam diri individu-individu bahwasannya kelompoknya merupakan kelompok yang paling baik dan wajib dipertahankan. Yang ketiga, adalah memiliki kemampuan untuk membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Yang keempat, adanya keyakinan yang teguh terhadap kelompoknya sehingga tidak mudah terbawa arus yang dibawa oleh kelompok lain. Lalu dampak negatif dari eksklusivisme adalah yang pertama, adanya anggapan dalam diri individu bahwa kepentingan kelompoknya ialah kepentingan yang paling utama di atas kepentingan lainnya. Yang kedua adalah individu cenderung tertutup pada dunia luar dan sulit untuk terpengaruh budaya lain. Yang ketiga, perkembangan kebudayaan dalam kelompoknya cenderung statis dan mandek, sehingga sulit untuk melakukan perubahan secara graduatif dan progresif. Yang keempat adalah rawan terjadi konflik dalam internal kelompok, sehingga dapat memecah belah persatuan dalam kelompok tersebut. Ciri-ciri eksklusivisme ada dua. Yang pertama adalah mementingkan diri sendiri dan cenderung menarik diri atau memisahkan diri dari norma sosial baik yang umum maupun yang khusus yang telah disepakati dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah mengutamakan kepentingan pribadi. Contoh eksklusivisme adalah suatu budaya terpencil memisahkan diri dari masyarakat karena mereka tidak mau budaya mereka terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang, sehingga mereka lebih memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat agar budaya mereka yang mereka percayai tidak berubah atau tidak terpengaruh dengan budaya yang baru, karena mereka sudah menganggap peraturan dari budaya mereka sudah baik dan harus dilaksanakan. Dengan alasan demikianlah mereka memisahkan diri dari masyarakat.
Contohnya adalah masyarakat suku Baduy. Perbedaan partikularisme dan eksklusivisme. Partikularisme termasuk ke dalam heterogen, yang artinya suatu tempat atau suatu wilayah yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, seperti warna kulit, mata pencarian, ras, dan lain-lain. Contohnya seperti di kota, yang dimana di sana terdapat perbedaan mata pencarian, agama, dan juga suku. Sedangkan eksklusivisme termasuk ke dalam homogen, yang artinya terdapat kesamaan di suatu wilayah ataupun suku, yang dimana sama dalam beragama, mata pencarian, ras, dan lain-lain. Contohnya di pedalaman yang terdapat suku seperti suku Baduy. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.